Bagi sebagian besar orang, doa rosario itu merupakan doa yang membosankan karena hanya mengulangi kalimat-kalimat yang sama. Tetapi kalau kita merenungkan, doa rosario itu sangat biblis. Anda sebenarnya mengulangi salam dari malaikat kepada Santa Perawan Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu semua adalah kata-kata dari malaikat Gabriel yang menyapa Santa Perawan Maria ketika dia membawa kabar sukacita kepada Sang Bunda Tuhan. Dan kalimat-kalimat yang lain juga sesungguhnya itu merupakan ungkapan Elizabeth. Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Dan kita merumuskannya dalam doa Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kalimat berikutnya, doakanlah kami yang berdosa, ini merupakan tambahan kemudian dari gereja. Tetapi sesungguhnya sebuah pengalaman rohani yang indah kalau kita mencoba untuk memeditasikan kalimat-kalimat tersebut. Kita kemudian dapat memahami mengapa Allah memilih seorang wanita bersahaja seperti Perawan Maria ini. Allah sesungguhnya bisa memilih seorang putri di ratu istana dengan kekuasaan, dengan power, hidup luksus, sangat mewah, dan apapun juga dapat dilakukan oleh Allah untuk memilih seorang wanita yang unggul. Mungkin dia bisa memilih wanita yang sangat cantik jelita seperti artis-artis Korea zaman sekarang. Tetapi Allah tidak memilih dengan kriteria kita manusia. Allah melihat ke dalam hati. Dan Allah menemukan dalam diri seorang Santa Perawan Maria hati yang sangat bersahaja. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh rendah hati. Dan dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita teringat apa yang dikatakan juga Yesus dalam Injil hari ini dari Lukas 11 ayat 1-4 ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa. Para murid diajarkan untuk mendoakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan seorang Bunda Maria adalah sosok yang selalu mengatakan dalam dirinya, datanglah kerajaanmu. Banyak peristiwa dalam kehidupannya yang tidak dia pahami mengenai Yesus. Tetapi Bunda Maria menunjukkan kesabarannya. Tapi lebih dari sekedar kesabaran, kesetiaan dia. Dan Bunda Maria adalah pribadi yang sangat tekun. Anda juga membaca dalam Kisah Para Rasul. Menantikan kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, Bunda Maria berkumpul setiap hari bersama dengan Rasul-Rasul Yesus. Dan turut berdoa menantikan pencurahan rahmat yang luar biasa tersebut. Dan bicara mengenai kesetiaan, siapa yang lebih setia kepada Yesus dibandingkan Bunda Maria? Bunda Maria ada di jalan salib Yesus. Dalam peristiwa jalan salib kita ingat Yesus berjumpa dengan ibunya. Di saat semua orang pergi meninggalkan dia, ada Bunda Maria di sana. Dan ketika Yesus disalibkan, ketika para murid sudah lari menyelamatkan diri, Bunda Maria ada di kaki salib menemani Yesus. Dan sosok juga yang kemudian memangku Yesus. Ketika Yesus diturunkan dari salib, itulah juga Bunda Maria. So, kalau Allah memilih seorang Santa Perawan Maria menjadi bunda putranya, pasti Allah tidak salah pilih. Dan itu mengapa gereja juga sangat menghormati. Gereja Katolik tidak menyembah Santa Perawan Maria, ingat itu. Bunda Maria tidak pernah menggantikan peran Yesus. Per Mariam ad Jesum. Melalui Santa Perawan Maria kita sampai pada Yesus. Kita ingat, Bunda Maria juga dapat membantu umat manusia untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan saya selalu teringat dengan kisah mujizat yang terjadi di Kana. Anda yang pernah berjalan-jalan ke Kana tentu tahu mujizat apa yang terjadi, dan luar biasa. Yesus menyadari waktunya belum tiba untuk membuat mujizat, tetapi karena permintaan seorang ibu, dan itu adalah Bunda Maria, Yesus melakukannya. Dan ini menjadi sebuah spiritualitas dalam gereja Katolik, mengapa kita juga berdoa dengan pengantaran Santa Perawan Maria. Memang satu-satunya pengantara kita adalah Yesus, tapi Bunda Maria adalah juga penolong kita. Dia dapat datang kepada putranya dan mengatakan, lihat kok ini anak-anakmu butuh bantuan. Hari ini tanggal 7 Oktober adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dilatar belakangi peristiwa sejarah di tanggal 7 Oktober 1571 ketika Don Juan memimpin bala tentara armada laut dari Eropa untuk menghadapi Kaisar Ottoman dari Turki yang ingin memperluas kekuasaannya dan mau masuk ke Eropa. Dan pintu terakhir itu adalah di Lepanto, di Teluk Korintus. Pertempuran sesungguhnya yang terjadi adalah berat sebelah. Pasukan Ottoman begitu kuat, begitu perkasa. Dan pasukan Kristen waktu itu yang dipimpin oleh Don Juan sangat kecil jumlahnya.
Tapi Paus Pius kelima kemudian meminta umat Katolik untuk berdoa bersama-sama. Dan di Roma dia memimpin umat Katolik berdoa di gereja Santa Maria Maggiore yang memang dipersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria. Gereja yang sangat indah. Kalau Anda suatu ketika ke Roma, jalan-jalan ke sana. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa dari dini hari, dari subuh sampai ke sore hari. Dan di lautan di Lepanto, meskipun berat sebelah, Allah memberikan bantuan kepada pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan. Dan mereka mampu mengalahkan pasukan Ottoman, armada laut yang begitu besar tersebut. Sebuah mujizat yang kemudian dikenang dalam sejarah, dan Paus Pius kelima kemudian menjadikan tanggal 7 Oktober sebagai momen di mana kita mengingat bahwa Allah dapat menolong kita dengan pengantaran Santa Perawan Maria. Guru-guru Semakara terkasih dan anak-anak Semakara tercinta, peran seorang Bunda Maria itu juga ada dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, kita punya penolong. Kita punya Yesus, tapi kita juga punya seorang ibu. Dan saya sangat ingat seorang santo yang sangat saya kagumi, Santo Padre Pio. Dia memiliki relasi yang begitu intim dengan Bunda Maria. Juga banyak santo-santo yang lain demikian. Dan di penghujung hidupnya, Santo Padre Pio melihat ibunya, ibu kandungnya, datang menjemput dia, dan juga Bunda Surgawinya, Bunda Maria, datang menjemputnya. Kalau kita punya relasi yang indah dengan orang yang kita cintai, orang-orang tersebut akan menjaga kita, menolong kita, dan mendoakan kita. Demikian juga Bunda Maria mendoakan setiap anaknya. Dan di Eropa digambarkan Bunda Maria dengan mantolnya. Mantol yang begitu lebar, dan di bawahnya adalah semua anak-anaknya. Dan itu adalah kita. Dan mari kita persembahkan juga keluarga kita di dalam naungan Santa Perawan Maria, Bunda kita, Ratu Rosario. Ya Tuhan, ajarilah kami juga untuk mencintai Bunda Putramu. Kami tahu dia adalah bagian dari kami. Dia juga manusia seperti kami. Tapi Engkau memilih dia dengan segala kesederhanaannya. Itu karena kuasa-Mu, bukan karena kehebatan seorang Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria juga menunjukkan kepada kami dan juga menunjukkan kepada Putramu kesetiaannya, kerelaan tanpa pamrih untuk melayani sabda-Mu sendiri yang mengambil bentuk manusia dalam dirinya. Dan ia setia menemani Sang Putra sampai menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini. Dan sungguh layak dan pantas bahwa Bunda ini kami cintai dan kami hormati sebagai Ibu Tuhan kami dan Ibu kami. Dan semoga doa Santa Perawan Maria senantiasa menguatkan kami dan juga menyegarkan kehidupan rohani kami, memberikan kepada kami inspirasi untuk juga belajar berdoa. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kekuasaan-Mu, jadilah kehendak-Mu juga dalam hidup kami. Dan turunkanlah berkat Maha Kuasa atas susah kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, staf pegawai, dan anak-anak Semakara yang terkasih. Juga orang tua mereka di rumah dan semua mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati kita semua. Semangat!